Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Fisika 2018B akan mempresentasikan mengenai termodinamika gas mata kuliah Fisika Statistik. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Laili Fauzi Hasna, NIM K2318039, dan rekan saya, Febri Cahyo Pujianto, NIM K2318031, beserta Fitri Anissa, NIM K2318032. Berikut pembahasan dalam termodinamika gas. 1. Entropi. 2. Fungsi partisi Boltzmann. 3. Ungkapan energi dalam fungsi partisi. 4. Energi bebas Helmholtz. 5. Kapasitas kalor. 6. Perhitungan fungsi partisi klasik. 7. Entropi gas semi-klasik. 8. Fungsi partisi total. 9. Gas ideal semi-klasik. 10. Transformasi dari penjumlahan ke integral. 11. Suseptibilitas paramagnetik kuantum. Dan yang terakhir 12. Molekul diatomik. Entropi. Secara statistik, entropi didefinisikan sebagai S sama dengan K ln W max. Mengingat bahwa partikel-partikel gas dalam assembly tidak dapat dibedakan, sehingga probabilitas penyusun partikel dapat dituliskan menjadi W sama dengan N faktorial fungsi perkalian S GS pangkat NS per NS faktorial. Sehingga kita dapat ubah ln W menjadi sigma S NS ln GS min ln NS faktorial. Melalui penyederhanaan Stirling, ln W menjadi sigma S NS ln GS per NS plus NS. Kemudian Wmax dinyatakan dalam skala logaritma dapat kita tulis ln Wmax sama dengan sigma S NS min alpha min beta per minivitas S plus NS, atau sama dengan ln Wmax sama dengan min alpha N min beta E plus N. Dengan mengganti beta sama dengan min 1 per KT, maka persamaan entropi dapat kita tulis S sama dengan E per T min K alpha N plus Kn. Fungsi partisi Boltzmann. Fungsi partisi sendiri merupakan besaran yang sangat penting untuk didefinisikan, dikarenakan fungsi partisi digunakan sebagai penghubung antara statistika dengan termodinamika. Besaran ini sendiri tidak dapat diukur secara fisis. Untuk menghitung kuantitas Z dapat digunakan persamaan Z sama dengan N per A. Dijabarkan lebih lanjut menjadi sigma S NS per E pangkat alfa, di mana NS-nya dapat dijabarkan lagi sehingga didapatkan persamaan sigma S GS E pangkat alfa min epsilon S per KT dibagi E pangkat alfa. Dapatkan nilai akhir Z sama dengan sigma S GS E pangkat min epsilon S per KT, di mana Z merupakan fungsi partisi Boltzmann dari suatu sistem dalam assembly. Perumpamaan ini digunakan karena dalam ungkapan untuk Z, istilah individu dalam penjumlahan menentukan bagaimana sistem assembly didistribusikan di antara berbagai lembar energi. Jika energi dari keadaan ke I dianggap sebagai epsilon I, maka persamaannya menjadi Z sama dengan sigma I E pangkat min epsilon I per KT. Selanjutnya, untuk mengetahui persamaan fungsi partisi, kita menggunakan konfigurasi maksimum yang memiliki hubungan persamaan NS sama dengan GS E pangkat alfa plus beta epsilon S. Dari persamaan ini didapatkan GS E pangkat min epsilon S per KT sama dengan GS E beta epsilon S sama dengan NS E pangkat negatif alfa. Maka fungsi partisi Z sama dengan sigma S NS E pangkat min alfa menjadi Z sama dengan E pangkat negatif alfa sigma S NS sama dengan E pangkat min alfa dikali N besar. Untuk
alfanya sama dengan min ln Z per N. Dari fungsi partisi di atas, persamaan entropi yang sudah didapatkan yaitu S sama dengan E per T min K alfa N plus Kn dapat diubah menjadi bentuk S sama dengan E per T Kn ln Z per N plus Kn. Selanjutnya, ungkapan energi dalam fungsi partisi. Di sini kita menggunakan fungsi partisi sebagai jembatan antara statistik dan termodinamika, sehingga semua besaran termodinamika dinyatakan dalam fungsi partisi. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan antara energi sistem dengan fungsi partisi sebagai berikut. Nah, dari persamaan E tersebut, kita definisikan alfa sebagai minus ln Z per N, sehingga kita peroleh E sama dengan N D per D beta ln Z. Selanjutnya, kita akan nyatakan dalam variabel suhu dengan menggunakan hubungan beta sama dengan minus 1 per Kt, sehingga diperoleh persamaan berikut, dan kemudian disubstitusikan sehingga diperoleh ungkapan energi sebagai fungsi partisi, yaitu E sama dengan NKT kuadrat D per DT ln Z. Energi bebas Helmholtz didefinisikan sebagai F sama dengan M min Ts. Dengan mengingat persamaan entropi yaitu S sama dengan E per T Kn ln Z per N plus Kn, maka energi bebas Helmholtz dapat dituliskan menjadi F sama dengan min NKT ln Z plus KT dalam kurung N ln N min N. Kemudian dengan pendekatan Stirling, ln N faktorial aproksimasi N ln N min N, maka untuk aproksimasi energi bebas Helmholtz, yaitu F sama dengan min NKT ln Z plus KT ln N faktorial, yang dapat kita sederhanakan menjadi F sama dengan min KT ln Z pangkat N per N faktorial. Kapasitas kalor pada volume tetap dapat diturunkan dari sistem energi CV sama dengan dE dt. Dengan menggunakan persamaan energi dalam fungsi partisi, maka kapasitas kalor dari CV sama dengan dNKT kuadrat ddt ln Z dt menjadi CV sama dengan 2NKT d ln Z dt plus NKT kuadrat d kuadrat ln Z dt kuadrat. Kemudian diubah lagi menjadi CV sama dengan NK dalam kurung 2T d ln Z dt plus T kuadrat d kuadrat ln Z dt kuadrat. Selanjutnya, perhitungan fungsi partisi. Nah, hasil dari persamaan GS dimasukkan ke dalam persamaan fungsi partisi Boltzmann, sehingga diperoleh fungsi partisi adalah sebagai Z. Dengan integral dari ekspresi ini adalah sebagai berikut, sehingga fungsi partisi dapat dinyatakan sebagai Z sama dengan BV dikali 2 pi MKT pangkat 3 per 2. Kemudian, untuk mencari energi bebas, kita masukkan F sama dengan minus NKT log Z, sehingga diperoleh F sebagai berikut. Dan kemudian entropi gas adalah sebesar S. Kemudian, total energi gas molekul N adalah E sama dengan 3 per 2 NKT, sama seperti yang diharapkan pada gas ideal klasik. Terdapat ketidakpastian dalam energi atau kalor jenis sebuah rakitan, karena besaran-besaran ini hanya bergantung pada diferensial log Z dan setiap suku konstanta Z dihilangkan pada kasus ini. Persamaan dari gas ideal klasik diperoleh P sama dengan NKT per V, sehingga kita tuliskan NK sama dengan R memberikan persamaan normal dari bagian molekul grame dari gas ideal yaitu PV sama dengan RT tanpa faktor tak tentu. Besaran-besaran termodinamika yang diberikan sejauh ini telah diturunkan dengan asumsi bahwa molekul gas tidak memiliki struktur dan dapat dibedakan. Jika molekulnya tidak terstruktur, fungsi partisi akan mengandung ketentuan istilah energi lain daripada yang seharusnya, karena gerak translasi murni dan beberapa aspek istilah energi.
Entropi gas semiklasik. Berdasarkan ketidakpastian Heisenberg, maka volume terkecil ruang fasa yang dapat mengandung sebuah keadaan adalah delta fungsi gamma minimum sama dengan delta Px, delta X, delta Py, delta Y, delta Pz, delta Z, atau sama dengan H pangkat 3. Kemudian, untuk volume ruang fasa minimum yaitu B sama dengan 1 delta fungsi gamma minimum sama dengan 1 H pangkat 3. Untuk ungkapan kerapatan keadaan berdasarkan formulasi semiklasik gas, dari gas yang memiliki energi antara E sampai E plus dE menjadi GeDE sama dengan V2pi per H pangkat 3 dikali 2M pangkat 3 per 2 dikali E pangkat setengah dE. Sehingga kita dapat mengetahui persamaan entropi gas menjadi S sama dengan NK dalam kurung 5 per 2 ln V kali 2M pi KT pangkat 3 per 2 per NH pangkat 3. Fungsi partisi total dalam konfigurasi maksimum memiliki hubungan persamaan Ns sama dengan Gs E pangkat alfa plus beta epsilon S. Pada gas berstruktur, maka energi kinetiknya tidak hanya berupa energi kinetik translasi, melainkan juga ada energi kinetik rotasi dan vibrasi. Untuk menentukan fungsi partisi total pada gas tersebut, maka diperlukan permisalan. Contohnya, keadaan translasi ke I memiliki energi EU, keadaan rotasi ke J memiliki energi E2J, keadaan vibrasi ke L memiliki energi E3L. Maka energi total pada gas IJL sama dengan EU plus E2J plus E3L. Sehingga fungsi partisinya Z sama dengan sigma IJL E pangkat min EIJL per KT. Fungsi partisi ini dapat dijabarkan menjadi E pangkat min EI per KT kali E pangkat min E2J per KT kali E pangkat min E3L per KT. Dengan dilakukannya perhitungan didapatkan sifat apabila sigma IJL XI kali XJ kali XL dapat diubah menjadi sigma I XI kali sigma J XJ kali sigma L XL. Dari persamaan di atas dapat diubah fungsi partisi pada energi total gas menjadi Z sama dengan sigma I E pangkat min EI per KT kali sigma J E pangkat min E2J per KT kali sigma L E pangkat min E3L per KT. Setelah didapatkan fungsi partisi Z sama dengan sigma I E pangkat min EI per KT kali sigma J E pangkat min E2J per KT kali sigma L E pangkat min E3L per KT dapat disederhanakan menjadi persamaan Z sama dengan Z1 kali Z2 kali Z3, dengan Z1 merupakan komponen deret dari I, Z2 merupakan komponen deret dari J, dan Z3 merupakan komponen deret dari L. Maka fungsi partisi assembly secara umum dapat dituliskan menjadi Z sama dengan sigma IJL sampai dengan Q E pangkat negatif jumlah dari EI tambah E2J tambah E3L sampai dengan EMQ dibagi KT. Sehingga persamaannya menjadi Z sama dengan Z1 kali Z2 kali Z3 sampai dengan Z ke M. Selanjutnya, gas ideal semiklasik. Bobot konfigurasi rakitan semiklasik diperoleh dengan memodifikasi persamaan statistik Maxwell-Boltzmann. Kemudian kita juga mendefinisikan bobot yang sesuai untuk distribusi Bose-Einstein dan Fermi-Dirac. Pada batas klasik, kita gunakan pendekatan Stirling, maka diperoleh logaritma dari masing-masing bobot yang dapat dinyatakan pada persamaan 1, 2, dan 3.
Bobot rakitan yang diberikan hampir tidak bergantung pada jenis sistem yang menyusun rakitan tersebut. Oleh karena itu, distribusi energi kesetimbangan sistem akan sangat dekat dengan bentuk Maxwell-Boltzmann NS sama dengan GS E pangkat alfa minus ES per KT. Untuk setiap kasus dan kesetimbangan entropi akan diberikan oleh nilai NS. Dengan menggunakan logaritma GS per NS, kita peroleh persamaan 3 menjadi sebagai berikut. Kemudian kita peroleh juga entropi rakitan. Kemudian ditulis ke dalam fungsi partisi sebagai S sama dengan NK log Z per N ditambah E per T plus NK. Sedangkan Z sama dengan V per H pangkat 3 dikali 2 pi M KT pangkat 3 per 2. Kemudian kedua persamaan tersebut disubstitusikan ke dalam entropi fungsi partisi sehingga diperoleh persamaan Sackur-Tetrode untuk entropi gas yang memiliki volume V dan terdiri dari N molekul tak terstruktur yang tidak dapat dibedakan pada suhu T. Sekarang memungkinkan kita untuk memperoleh ekspresi dari energi bebas F untuk gas ideal semiklasik. Kemudian besaran Z pangkat N per N faktorial terkadang disebut sebagai fungsi partisi total dari rakitan. Menghasilkan fungsi partisi total Z sama dengan E pangkat minus F per KT. Ini menunjukkan bahwa persamaan di atas dan energi total gas yang berasal dari energi bebas sama dengan energi yang diturunkan untuk gas klasik yang lengkap. Transformasi dari penjumlahan ke integral. Untuk menghitung fungsi partisi dengan metode integral, dimulai dengan menulis kerapatan keadaan persatuan energi dalam model semi-klasik dengan persamaan GEDE sama dengan 1 per H pangkat 3 dpx dx, dpy dy, dpz dz. Kemudian fungsi partisi ditransformasikan menjadi Z sama dengan integral E pangkat min E per KT dpx dx, dpy dy, dpz dz per H pangkat 3. Mengingat bahwa fungsi partisi total yaitu Z sama dengan Z pangkat N per N faktorial, kemudian dapat kita ubah persamaannya menjadi ZT sama dengan 1 per N faktorial dikali H pangkat 3N integral E pangkat min E per KT dpx1 dx1 dpy1 dy1 dpz1 dz1 hingga dpxn dxn dpyn dyn dpzn dzn dengan E sama dengan E1 plus E2 plus dan seterusnya hingga plus En. Misalkan suatu energi sistem bukan merupakan fungsi posisi, maka dalam kasus tersebut, integral terhadap posisi dapat dipisahkan dari integral terhadap momentumnya. Hingga dapat diperoleh persamaan menjadi ZT sama dengan V pangkat N per N faktorial dikali H pangkat 3N integral E pangkat min E per KT dpx1 dpy1 dpz1 dpx2 dpy2 dpz2 hingga dpxn dpyn dpzn. Suseptibilitas paramagnetic particle. Molekul terkuantisasi dalam mekanika kuantum direpresentasikan oleh bilangan kuantum J sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dalam bilangan kuantum terdapat bilangan kuantum magnetik Mj dengan ketentuan nilai Mj sama dengan dari min J kemudian min dalam kurung J min 1 sampai dengan dalam kurung J min 1 sampai J. Kemudian energi potensial magnetik bila molekul ditempatkan dalam medan magnet, maka U sama dengan min mu sejajar kali B, di mana mu sejajar merupakan komponen moment magnetik yang sejajar dengan medan magnet. Dirumuskan sama dengan mj G mu B, di mana G merupakan faktor G Lande, mu B merupakan magneton Born. Fungsi partikel molekul sendiri dapat dirumuskan Zj sama dengan sigma mj dari min J sampai plus J E pangkat min U per KT sama dengan sigma mj sama dengan min J sampai J E pangkat mjx dengan X merupakan G mu BB kali KT. Pada medan yang tidak terlalu kuat, maka nilai E pangkat mjx
sebanding dengan 1 plus mgx plus 1/2 dalam kurung mgx kuadrat. Sehingga fungsi partisi molekul dapat dituliskan Z dari mc sama dengan min c sampai j 1 plus mgx plus setengah kali mgx kuadrat. Dijabarkan tiap-tiap deretnya dan kemudian dilakukan perhitungan dari tiap-tiap deret. Dari deret 1 terus kemudian mgx dan juga setengah mgx kuadrat. Dari perhitungan tiap-tiap deret didapatkan nilai Zj sama dengan 2J plus 1 plus J dalam kurung 2J plus 1 dalam kurung J plus 1 per 3 X kuadrat per 2. Dapatkan hasil akhirnya 2J plus 1 plus J 2J plus 1 J plus 1 per 6 kalikan G mu B per KT kuadrat. Karena sudah diketahui fungsi partisi, kemudian kita dapat menentukan energi magnetik dengan bersamaan E sama dengan NK T kuadrat seper ZJ do ZJ do T. Nah, kita mencari dulu nilai do ZJ do T sama dengan min G mu BB per KT kuadrat kali do ZJ do X sama dengan negatif G mu BB per KT kuadrat kali J 2J plus 1 dalam kurung J plus 1 per 3 dikalikan G mu BB per KT. Sehingga didapatkan turunan dari ZJ yaitu min G kuadrat mu B kuadrat B kuadrat dikalikan J dalam kurung 2J plus 1 dalam kurung J plus 1 dibagi 3 ke kuadrat T pangkat 3. Sehingga dapat disubstitusikan ke persamaan E sama dengan NKT kuadrat seper ZJ do ZJ do T sama dengan min N G kuadrat mu B kuadrat B kuadrat dibagi KT kemudian dikalikan J plus 1 per 1 plus J dalam kurung J plus 1 per 6 kali G mu BB per KT kuadrat. Dalam kondisi G mu BB sangat kecil jika dibandingkan dengan KT, maka nilai 1 plus J plus 1 per 6 dalam kurung G mu BB per KT kuadrat bisa dianggap menjadi 1. Maka E sama dengan min N G kuadrat mu B kuadrat B kuadrat per 3 KT dikalikan J dalam kurung J plus 1. Jika M adalah momen magnet rata-rata dalam arah medan, maka nilai medan magnet E sama dengan min MB, dengan M sama dengan NG kuadrat mu B kuadrat B kuadrat per 3 KT kali J dalam kurung J plus 1. M merupakan momen energi magnetik sama dengan NG kuadrat mu B kuadrat B kuadrat per 3 KT kali J dalam kurung J plus 1. Kemudian jika kita mendefinisikan magnetisasi merupakan momen dipol persatuan volume, maka M kecil sama dengan M per V sama dengan N per V G kuadrat mu B kuadrat B kuadrat per 3 KT dikali J plus 1 sama dengan N kecil G kuadrat mu B kuadrat B kuadrat per 3 KT kali J dalam kurung J plus 1. Sehingga didapatkan suseptibilitas magnetik X sama dengan M kecil per beta sama dengan NG kuadrat mu B kuadrat per 3 KT kali J dalam kurung J plus 1 dengan N kecil sama dengan N per V merupakan kerapatan partikel. Selanjutnya, molekul diatomik. Pada molekul diatomik, energi dapat dianggap sebagai wujud dari 5 kontribusi independen. Kontribusi ini dikarenakan oleh 4 hal sebagai berikut. Untuk mempelajari sifat termodinamika yang sempurna, gas diatomik perlu menetapkan fungsi partisi molekul dalam gas dalam kaitannya dengan fungsi partisi yang terpisah untuk berbagai bentuk gerak.
Dalam penentuan fungsi partisi rotasi dari molekul diatomik perlu menuliskan tingkat energi rotasi yang diperbolehkan dalam bentuk mekanika kuantum sebagai berikut. Setiap tingkat energi mewakili keadaan 2J+1 dan memungkinkan degenerasi ini. Fungsi partisi rotasi menjadi persamaan ZR. Kemudian energi gas molekul diatomik N dapat ditulis menjadi persamaan E. Kemudian magnitudo dari berbagai kontribusi terhadap energi E dapat lebih mudah dipahami untuk menentukan karakteristik suhu untuk rotasi, getaran, dan energi listrik. Energi bergantung suhu total dari gas pada suhu tinggi gabungan dari kontribusi energi translasi, rotasi, dan vibrasi adalah E sama dengan 7/2 NKT. Dan kalor jenis total yang sesuai adalah CV sama dengan 7/2 NK. Kalor jenis pada suhu tinggi ini akan didekatkan dalam serangkaian langkah saat suhu naik dan akan memiliki bentuk yang mirip dengan yang ditunjukkan pada gambar berikut, di mana NK telah diubah dengan konstanta gas R. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.